Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang penerjemahan satu ayat dari kitab Injil Yohanes, dan kita masih di dalam pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27. Nah, seperti biasa kita akan terlebih dahulu membacanya menurut pembacaan Erasmus, dan setelah itu nanti kita akan mengamati setiap elemen yang terkandung di dalam ayat ini. Kita amati kata kerjanya, kita amati akan kata depan, dan formula-formula atau tata bahasa yang terkandung di dalam ayat ini. Jika Anda ingin turut membacanya, kita akan membaca bersama-sama, dan saya akan membacanya untuk lebih lambat sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Baik, kita lihat dari awal daripada ayat ini. Autos estin ho opiso mu erkomenos hos emprosten mu gegonen hou ego ug emi asios hinaluso autu ton himanta tu hupodematos. Seperti biasa yang saya lakukan adalah mengamati kata kerjanya. Ini adalah rumus yang sangat fundamental di dalam menerjemahkan suatu ayat, mengenali setiap kata kerjanya. Jadi yang kita lakukan terlebih dahulu, kita tandai dulu kata kerjanya. Ada beberapa kata kerja di sini. Yang pertama adalah estin, Anda pasti sudah mengenalinya. Yang kedua erkomenos, pasti juga Anda sudah mengenali karena kata erkomenos sudah begitu sering muncul. Yang ketiga ada kata gekonen. Kata gekonen juga sudah pernah muncul. Kemudian yang sangat umum sekali adalah emi, dan yang terakhir adalah luso. Luso di sini mirip sekali atau sama bentuknya dengan bentuk daripada future. Future dari kata luo. Tapi di sini dia bukan bentuknya future, tapi dia bentuknya subjunctive karena kata hina di sini. Hina menunjukkan suatu purpose atau suatu tujuan. Kita akan lihat dulu pertama-tama untuk kata estin. Kita kenali dulu, dia adalah present indikatif tentunya, tidak asing lagi bagi kita dari kata emi. Erkomenos juga bukan kata yang asing lagi bagi kita. Dia adalah participle, middle participle nominatif maskulin singular dari erkomeno, artinya coming atau datang. Gegonen tentu juga kita sudah mengetahuinya. Dia adalah second perfect active indikatif third singular dari ginomai. He has been atau occurred, had become, bisa menjadi artinya tergantung daripada konteks daripada ayat itu, apa yang dituntut di dalam kalimatnya. Kemudian emi, tentu kata yang sangat umum sekali, present indikatif, first singular emi, I am, saya adalah, dan yang terakhir di sini adalah luso, dia adalah first aorist active subjunctive, first singular dari kata luo yang artinya I made loose atau saya melepaskan. Di samping dari kata kerja ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana kita perlu mengetahuinya dan mengamatinya, dan tentu yang perlu kita ketahui juga mana yang menjadi subjeknya. Subjeknya tentu ada di sini autos, he, subjek daripada estin. Kemudian ada juga di sini ego, subjek daripada emi, dan subjek daripada luso tentu terkandung di dalam ini. Dan ini adalah erkomenos, itu berjalan bersama-sama dengan kata ho, the one who is coming. Hanya itu saja berhubungan dengan kata kerja dan juga bentuk nominatifnya. Tapi hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat di sini ada host. Host di sini berhubungan dengan relative pronouns yang bisa diartikan adalah who, which, atau that, tergantung daripada konteksnya. Kemudian kata lain yang perlu kita lihat ada di sini lagi, of which, of whom, sama relative pronouns. Dan yang berikutnya adalah kita lihat ada hina. Kita perlu berikan dua garis bawah di sini agar kita mengerti ada suatu tujuan tertentu di sana. Dan yang berikutnya adalah opisomu. Opisomu itu adalah bentuk improper proposition. Ada sekitar 42 jenis daripada improper proposition. Dan hal yang lain masih ada di sini, emprosten, itu juga persis sama, penggunaannya itu persis sama. Ini artinya after me, dan ini artinya adalah before me. Ini adalah hal yang begitu penting untuk kita ketahui. Nah, di samping itu saya ingin menyampaikan bahwa
Ketika Anda mungkin memiliki Alkitab bahasa Yunani Anda yang Anda download dari internet atau Anda miliki, yang Anda beli dari sebuah toko buku ataupun itu dari United Bible Society, apa yang Anda lihat di sini bisa saja berbeda karena teks yang Anda gunakan berbeda dengan apa yang saya berikan di sini. Yang saya pakai di sini adalah yang diambil dari Textus Receptus atau sering dikatakan dengan TR, yang dikeluarkan oleh Trinitarian Bible Society. Sejauh ini ada 3 paling tidak teks daripada bahasa Yunani yang ada. Yang pertama adalah yang dikeluarkan oleh Trinitarian Bible Society, underlining the King James Bible, King James Version. Dan yang kedua adalah ada yang dikenal dengan UBS, Greek New Testament United Bible Society, yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga Alkitab di berbagai negara. Dan yang ketiga itu ada yang namanya NA, National Islands, dan itu juga sama seperti dengan Greek New Testament United Bible Society. Bedanya itu adalah di aparatusnya atau di footnote-nya berbeda. Disitulah perbedaan-perbedaan. Jadi manapun yang Anda miliki, itu kebebasan Anda sendiri untuk memilikinya, terserah Anda sendiri. Saya tidak memperdebatkan teks apa yang Anda adopsi atau teks mana yang Anda sukai, itu urusan Anda sendiri, keyakinan Anda sendiri. Tetapi bagi saya mempergunakan TR, di mana TR merupakan teks yang dipakai di dalam menerjemahkan daripada King James. Jadi saya memakai teks ini karena ada perbedaannya, di mana TR mengandung lebih banyak kosakata, lebih panjang kalimatnya, lebih lengkap kalimatnya dibanding dengan teks-teks yang lain. Karena itu ada perbedaan. Seperti Anda ketahui, adanya beberapa versi daripada penerjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris sekarang, itu semua berkaitan dengan adanya teks yang berbeda yang mereka pakai. Tapi kita tidak akan membahas isu itu. Bagi kita sekarang, kita ingin menerjemahkan ayat dari kitab Perjanjian Baru. Autos estin di United Bible Society itu tidak ada, tapi ada langsung ho opisomu komenos. Jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu yang tidak sama di dalamnya. Tapi mari kita terjemahkan, karena itulah tujuan kita untuk mempelajari bahasa Yunani di sini. Sekarang kita akan menerjemahkannya. Saya terjemahkan dengan pola penerjemahan yang lebih harfiah, agar kita lebih mudah melihat korelasi daripada setiap kata, setiap frasa yang di dalamnya. Meskipun ayat itu bisa diterjemahkan lebih sederhana, tetapi bukan itu tujuan saya. Saya ingin menerjemahkannya lebih harfiah agar kita melihat setiap kata yang terkandung di dalam ayatnya. Nah, kita akan terjemahkan ayat ini dalam bahasa Inggris seperti ini. He, it is. Saya terjemahkan seperti itu. Nanti kita lihat kenapa harus demikian ya. Who is coming after me, who has been before me, of whom I am not worthy that I should loose the tongue of his sandal. The tongue, the strap of his sandal. Tali daripada sandalnya atau tali daripada kasutnya. Nah, kalimat ini sebenarnya bisa juga disederhanakan dengan memperhitungkan periprestik estin dan erkomenos. Jadi kita bisa terjemahkan sebenarnya, he who is coming after me, who has been before me, of whom I am not worthy that I should loose the tongue of his sandal. Bisa kita terjemahkan seperti itu. Tetapi saya tidak memakai pola penerjemahan seperti itu karena saya ingin memperhitungkan penekanan daripada autos estin di sini. Nah, dalam bahasa Indonesia juga kita bisa terjemahkan seperti ini. Itulah dia yang datang setelah saya, yang sudah ada sebelum saya. Saya tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Nah, ini sebenarnya terjemahan yang sudah disederhanakan jikalau Anda perbandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Kenapa harus demikian? Karena of whom dalam bahasa Indonesia sangat susah diterjemahkan di konteks ini. Kemudian I should loose the tongue of his sandal. Pemakaian daripada that di sini kembali, nantinya kalimatnya akan sangat janggal. Sehingga saya memakai kalimat yang lebih sederhana, saya tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Karena itulah sebenarnya tujuannya, that I should loose the tongue of his sandal.
not worthy, tidak merasa pantas, tidak merasa layak untuk membuka tali kasut daripada Yesus sendiri. Itulah perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat. Teruslah belajar agar kita semakin memiliki peningkatan pemahaman yang lebih sempurna, sehingga nantinya kita bisa dengan mudah menerjemahkan suatu ayat dan memberikan tafsiran daripada ayat tersebut. Jika Tuhan berkenan, kita nantinya akan melanjutkan penerjemahan untuk ayat yang berikutnya. Dan jangan pernah bosan untuk mempelajari akan firman Tuhan. Karena dengan mempelajari firman Tuhan, kita akan diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.